Ya, selamat datang di mata kuliah Informatika Kesehatan dan Transformasi Digital. Topik kali ini adalah berkaitan dengan informatika di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apa yang akan didiskusikan dalam topik ini adalah yang pertama konteks sistem pelayanan kesehatan yang ditinjau dari tiga perspektif, yaitu pelayanan untuk perorangan, untuk kebutuhan manajemen organisasi, dan untuk kontribusi sebagai terhadap sistem kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari point of care system, di mana definisi dari point of care system dan contohnya nanti akan kita diskusikan dengan menggunakan electronic health record. Kemudian yang terakhir ada berkaitan dengan tantangan implementasi sistem informasi di fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama adalah ini adalah salah satu referensi yang berkaitan dengan Organization Model of Health Services yang menurut saya ini masih relevan dan berkaitan dengan bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama bahwa ini ada tiga perspektif. Yang pertama adalah perspektif dari pasien, di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu melakukan pelayanan kesehatan langsung ke pasien. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan juga memiliki peran untuk melakukan manajemen atau mengelola organisasinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan ini berkontribusi terhadap sistem kesehatan yang lebih luas. Nah, selain konteks atau model yang healthcare services, kita juga dihadapkan pada isu pelayanan jaminan kesehatan nasional, di mana stakeholders yang itu tidak hanya pasien atau dalam hal ini adalah peserta jaminan kesehatan, tidak hanya fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga ada penjamin ya. Jadi ada Badan Pelayanan Jaminan Sosial untuk bidang kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nah, di situ juga ada regulator. Dalam hal ini mungkin bisa saja pemerintah pusat melalui Kemenkes atau mungkin langsung melalui presiden yang berkaitan dengan adanya regulasi-regulasi yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional. Nah, dengan memahami konteks tersebut, maka kita perlu mengeksplorasi. Jadi, apa yang bisa sebenarnya poin penting apa yang kaitannya dengan pelayanan pasien, manajemen organisasi, dan bagaimana kontribusinya terhadap sistem kesehatan dan juga jaminan kesehatan nasional. Nah, yang pertama adalah perspektif patients atau client management. Jadi, kalau kita lihat dari tujuan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah bahwa sistem informasi itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pasien. Isunya kalau kita lihat dari beberapa jurnal yang ada sekarang itu adalah patient safety dan quality of care. Definisi quality and patient safety tentunya akan didiskusikan di kuliah yang lain, tetapi kalau kita lihat dari beberapa referensi yang menyebutkan bahwa penggunaan electronic medical record atau electronic health record di fasilitas pelayanan kesehatan arahnya itu adalah bagaimana mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Bisa dari penggunaan identitas pasien yang jelas supaya nanti pasien itu tidak tertukar satu sama lainnya. Kemudian akses terhadap informasi pasien secara komprehensif, electronic prescription yang dikombinasikan dengan clinical decision support system, umpamanya untuk drug-drug interactions atau mungkin untuk drug untuk physical condition interaction dan seterusnya. Jadi arahnya itu adalah untuk mendukung keselamatan pasien. Nah, tentunya ada manfaat lain, umpamanya mengurangi cognitive load dari tenaga kesehatannya karena pasiennya banyak yang dilayani, lalu kemudian uh, tersedianya informasi pasien secara komprehensif dan mudah dilihat dan dimengerti itu akan menjadi alat bantu yang baik untuk mengurangi cognitive load pada tenaga kesehatan. Nah, tentunya data-data sekunder dari transaksi elektronik ini bisa digunakan untuk mengembangkan apa ya panduan klinis, umpamanya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, atau untuk dilakukan penelitian-penelitian mendukung penelitian-penelitian bidang kesehatan dan kedokteran. Nah, kemudian perspektif yang kedua adalah bagaimana teknologi informasi itu dapat mendukung apa ya manajemen organisasi ya.
Nah, kalau kita lihat dari perspektif yang kedua ini adalah satu ada contoh umpamanya ini akurasi dan transparansi dari informasi umpamanya yang kaitannya dengan apa ya manajemen SDM, terus kemudian billing atau finansial atau manajemen logistik sebagai contoh. Dan ini hal-hal ini yang kemudian bisa membantu untuk mendukung pelayanan kesehatan secara tidak langsung yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pasien ya bagaimana organisasi itu dapat melakukan pasien itu secara efisien. Kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan di level manajemen melalui beberapa pendekatan tentunya ada bisa ke arah apa ya strategic planning, terus kemudian melihat bagaimana pola kunjungan pasien sehingga ini bisa digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. Kemudian membantu fasilitas kesehatan untuk rutin reporting. Ini nanti akan kita diskusikan di yang next perspektif. Dan kemudian yang terakhir untuk memudahkan komunikasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk pelayanan pasien. Kalau kita sekarang ada umpamanya contohnya untuk asuransi kesehatan ke BPJS Kesehatan, kita harus mengirimkan klaim, ada virtual claim, harus mengecek kepesertaan, ini masih absah atau tidak, atau justru malah untuk mengirimkan data pasien dari satu tempat ke tempat lain dengan konsep interoperabilitas yang aman sehingga pelayanan rujukan umpamanya atau mungkin telemedicine ini bisa tercatat di dalam data rekam medis pasiennya secara komprehensif sehingga tidak perlu lagi harus mencari-cari informasi terkait dengan histori dari si pasien. Nah, outputnya bisa macam-macam dari sisi manajemen organisasi. Umpamanya tadi ada apa ya ketersediaan obat ya untuk logistik. Terus kemudian SDM untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk mencari pelatihan apa yang paling tepat bagi tenaga kesehatan atau melihat peluang-peluang untuk pengembangan layanan kesehatan lalu kemudian menyediakan sumber daya yang pas untuk layanan yang diunggulkan tersebut. Kemudian dari sisi keuangan, billing, claims, aset management ini juga salah satu bentuk apa ya sistem informasi yang nanti bisa mendukung efektivitas dan efisiensi di dalam pengelolaan organisasi. Payroll and remuneration saya kira ini banyak juga didiskusikan walaupun never ending apa ya story ya karena payroll dan remunerasi ini terutama remunerasi ya banyak banyak pro, banyak kontra, dan barangkali susah untuk diterapkan karena bukan karena masalah teknis, tapi karena masalah-masalah yang teknis. Kalau di tempat kita barangkali di rumah sakit maupun di puskesmas itu ada rutin reporting yang sudah dipersyaratkan dan diwajibkan dengan format-format tertentu dan ini merupakan bagian dari analisis atau bagian dari ekstraksi data, query data, transaksi, baik itu transaksi yang individu maupun transaksi yang penunjang tadi, kemudian untuk menghasilkan informasi yang siap untuk dilaporkan ke pihak otoritas. Nah, kemudian yang perspektif ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana sistem informasi itu mendukung di fasilitas kesehatan itu untuk mendukung atau berkontribusi terhadap sistem yang lebih luas. Nah, paling gampang tadi adalah laporan ya. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak laporan yang ada di level katakanlah dinas kesehatan kabupaten atau provinsi atau mungkin di level Kemenkes itu sumber datanya itu mayoritas berasal dari fasilitas kesehatan. Ada aturan-aturan tertentu mungkin ada di Permenkesnya, ada di apa namanya di laporan SIRS ya versi berapa 6 ya kalau nggak salah. Ini ada format-format tertentu yang diwajibkan bagi fasilitas kesehatan untuk mengirimkan itu ke pihak otoritas atau di level di atasnya. Sehingga sumber data itu kemudian digabungkan dari sekian banyak fasilitas kesehatan yang lain, lalu kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana kondisi atau performa pelayanan kesehatan di satu wilayah. Nah, kita menyebutnya ada sistem yang mikro dan makro ya. Yang mikro itu dari fasilitas pelayanan kesehatan, lalu kemudian sistem yang makro itu yang lebih luas lagi untuk merepresentasikan satu wilayah.
Nah, selain itu juga data-data sekunder yang dihasilkan oleh rumah sakit atau oleh fasilitas kesehatan ini digunakan untuk perencanaan, untuk mengevaluasi dan memonitor sistem kesehatan, baik itu yang dari pelayanan kesehatannya maupun yang kegiatan-kegiatan pendukung tadi seperti logistik atau SDM kesehatan. Dan beberapa di antaranya barangkali dipakai secara nasional untuk penelitian dan digunakan untuk apa ya, memberikan evidence ya dalam rangka untuk decision making. Nah, secara umum, secara garis besar itu memang data-data yang ditransaksikan di level fasilitas pelayanan kesehatan itu tersimpan di dalam satu database ya kalau kita menggunakan sistem elektronik, dan di dalam database itu ada pemodelan-pemodelan tertentu, entah itu untuk clinical decision support system atau untuk yang lain, di mana dari database itu bisa di-query atau bisa ditarik kembali datanya untuk menghasilkan informasi tertentu. Dan informasi itu juga dalam bentuk berbagai macam, bisa grafik, bisa data tabuler, atau mungkin bisa peta, yang kemudian hasil dari analisis atau visualisasi itu kemudian dipakai untuk laporan rutin, atau mungkin untuk membuat profil kesehatan, atau mungkin untuk membuat apa ya, profil dari fasilitas kesehatan secara tahunan yang kemudian di-share atau kemudian dibagikan kepada pihak-pihak lain. Nah, ini beberapa contoh dari laporan rutin rumah sakit, umpamanya dari sisi indikator pelayanan dasar ada bed occupation rate, average length of stay, turnover interval, rata-rata kunjungan, untuk ketenagaan, umpamanya rasio perawat dengan tempat tidur, rasio dokter dengan jumlah kunjungan. Untuk pelayanan rumah sakit, mungkin bisa melihat jumlah kunjungan, pasien keluar hidup, pasien keluar meninggal kurang dari 48 jam, meninggal lebih dari 48 jam, lama dirawat, dan seterusnya. Jumlah kunjungan per masing-masing unit layanan, morbiditas, mortalitas, 10 besar penyakit, dan sebagainya. Jadi ada panduan-panduannya kalau di tempat kita ada Permenkes nomor 1171, Menkes tahun 2011 tentang laporan apa saja dari rumah sakit yang penting untuk dilaporkan atau penting untuk digunakan, baik itu sebenarnya tujuannya untuk rumah sakit sendiri ya, tidak hanya untuk di kebutuhan dari Kementerian Kesehatan atau kebutuhan dari Dinas Kesehatan, tetapi juga beberapa di antara itu bisa digunakan oleh rumah sakit dalam rangka untuk pemantauan performa dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, begitu juga saya kira dengan di Puskesmas, contohnya adalah di PMK nomor 31 tahun 2019 tentang sistem informasi Puskesmas, bahwa setiap fasilitas kesehatan atau mungkin Puskesmas ya dalam hal ini itu harus mengirimkan laporan secara rutin ya. Jadi ada data dasar, walaupun laporan rutinnya itu bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan, tetapi data-data yang perlukan untuk dilaporkan antara lain itu ada data dasar, umpamanya identitas puskesmas, wilayah kerja, sumber daya, dan sasaran program. Kemudian data program itu juga ada dibagi-bagi lagi, ada upaya kesehatan masyarakat yang esensial, atau UKM pengembangan yang lokal, UKP, dan mungkin program-program lainnya ya. Baik itu rutin maupun yang non rutin. Nah, contoh yang non rutin itu umpamanya survei ya, survei yang sengaja dilakukan oleh Puskesmas atau laporan sentinel. Tapi juga di dalam PMK ini juga beberapa menggariskan tentang ya ada banyak ya, ada keamanan data, pertukaran atau integrasi data flow. Tetapi poin yang menarik adalah bagaimana data tersebut harusnya ya dipakai ya untuk puskesmas sendiri untuk melakukan perencanaan atau oleh dinas kesehatan untuk melakukan bimbingan teknis umpamanya, dan juga pelaporan yang berjenjang dari level yang fasilitas ke dinas kesehatan kabupaten, provinsi maupun ke apa namanya ke Kementerian Kesehatan. Nah, di dalam PMK nomor 31 ini Bapak Ibu juga bisa melihat ada beberapa format laporan yang cukup banyak, lampirannya itu mungkin puluhan halaman, yang itu menunjukkan bahwa betapa banyaknya data yang harus dikumpulkan di level puskesmas maupun rumah sakit tentunya, dan ini harus diolah sedemikian rupa untuk pemantauan baik itu oleh fasilitas kesehatan sendiri maupun untuk pelaporan secara berjenjang.
Nah, saya kira tiga hal itu yang konsep-konsep yang barangkali penting bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu uh, idealnya ya mengakomodasi tiga kepentingan itu, baik untuk pelayanan pasien, untuk manajemen organisasi maupun berkontribusi terhadap sistem yang lebih luas, baik itu Kementerian Kesehatan maupun di jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian yang kedua itu adalah point of care system. Jadi point of care system ini istilah yang banyak dipakai di beberapa referensi yang menunjukkan bahwa tahun apa ya, walaupun ada perbedaan ya, tahun 2011 lalu barangkali atau mungkin tahun 2001 ya di sini ya, definisi sistem point of care system itu adalah sistem yang dipakai oleh fasilitas kesehatan dalam rangka untuk melakukan pelayanan pasien yang langsung ya, yang langsung. Contoh umpamanya electronic medical record, electronic prescriptions, kemudian ada apa ya, clinical decision support system yang itu berhubungan langsung dengan pasien. Nah, walaupun kalau kita lihat sekarang itu sebenarnya sistem-sistem yang back office tadi ya, yang tidak langsung berhubungan dengan pasien itu penting juga untuk menjadi salah satu sistem yang berkontribusi untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan juga untuk apa ya, yang manajemen organisasi dan juga berkontribusi terhadap sistem yang lebih luas. Nah, kalau dilihat di sini ada salah satu apa ya, referensi cukup lama ini tahun 2011 sebenarnya, Michael Wagner dan Hogan, chapter 6 tentang healthcare system. Ini point of care system setidaknya ada berapa apa ya, data yang atau mungkin data set ya yang dikumpulkan dalam rangka untuk pelayanan pasien. Sini dia menyebutkan ada sosiodemografi, history of recent illness, physical examination, laboratory result, radiology result, dan seterusnya. Ini yang kalau kita lihat, ini bagian ya mungkin apa ya, ini adalah rekam medis. Gitu. Jadi rekam medis seorang pasien. Pada saat dia berkunjung ke fasilitas kesehatan, bahkan data-data ini yang harus dikumpulkan. Dan rekam medis itu bisa dimanapun ya, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, dan bahkan sekarang di mana di UTD umpamanya atau di laboratorium klinik itu juga mencatat beberapa data-data tersebut ya, sehingga bisa dikatakan bahwa POC itu tidak hanya apa ya, yang berhubungan sama pasien, tetapi tidak hanya di fasilitas rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Soplift ini, tetapi juga bisa di fasilitas kesehatan yang lain. Saya yakin, umpamanya contoh optometris ya, katakanlah Anda ke optometris atau ke psikolog, umpamanya psikolog klinis, itu juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan data demografi masalahnya dan mungkin kemungkinan diagnosis dan seterusnya, itu juga pasti akan tercatat dengan baik ya di situ sebagai histori dari pelayanan yang pernah diberikan kepada kita sebagai pasien. Nah, kalau dalam konteksnya kerangka interoperabilitas dari Open HIE, ini Open Health Information Exchange, point of apa ya, point of care system itu menjadi point of service system gitu. Jadi servicenya itu tidak hanya tadi ya, tidak hanya ke arah pasien, tetapi juga ke kayak contoh namanya logistic management information system. Ini kan tidak langsung ya sebenarnya. Artinya ini juga penting untuk dikumpulkan. Kemudian finance and insurance systems ini juga bagian dari sistem-sistem yang point of services di fasilitas kesehatan yang mengumpulkan data-data tertentu, dan itu dipakai tidak hanya untuk mendukung apa ya, pasien, tetapi juga untuk mendukung organisasi dan juga berkontribusi terhadap sistem yang lebih luas. Nah, ini untuk lebih detailsnya Bapak Ibu bisa melihat di sini di openhie.org. Kita tidak akan mendiskusikan ini lebih detail, itu yang Open HIE component layer itu apa, interoperability layer itu apa, itu barangkali nanti di kuliah yang lain.
Nah, kalau kita lihat juga di arsitektur data satu sehat ya, dulu istilahnya tahun 2021 itu pada saat rilis itu disebut sebagai Indonesian Health Service Platform atau IHS. Lalu kemudian saat di launchingkan, kalau barangnya sudah jadi itu pada saat di launching namanya menjadi satu sehat ya. Semoga saya tidak salah ya. Nah, di dalam konsep ini, point of care system itu bisa di sini, jadi atau point of service system ya. Ada layanan primer, sekunder, SDM, layanan farmasi, terus kemudian pembiayaan kesehatan, dan juga ada beberapa bisa saja ada sistem-sistem yang di luar sana yang itu tidak berhubungan, bisa saja ya kayak kayak apa ya pendidikan ya di apa Kementerian Pendidikan atau mungkin Kementerian Dalam Negeri dengan data individu dengan NIK-nya atau apa ya data BPJS Kesehatan ini bisa menjadi salah satu point of care point of service system yang nanti berhubungan dengan sistem-sistem lain melalui satu interoperability layer. Tentunya didukung dengan beberapa tadi ya, kalau untuk konsepnya OpenHIE itu ada standar data dan seterusnya, itu menjadi salah satu prasyarat terjadinya pertukaran data elektronik melalui platform ini. Nah, kalau kita lihat bahwa point of service atau point of care systems itu bisa diperankan oleh berbagai macam organisasi yang apa ya sama-sama memanfaatkan data yang serupa dan dalam rangka untuk melakukan pelayanan pasien baik langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kalau WHO sendiri, kalau di dalam dokumentasinya di WHO ITU tahun 2012 tentang National E-Health Strategy Toolkit, dia menyebutkan bahwa point of care system, ini kembali lagi ke point of care, ini ada beberapa bentuk yang bisa ada 3 bentuk menurut WHO ITU yang bisa apa ya, yang mungkin digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah sistem transaksional. Jadi individual electronic health information. Jadi sesuatu sistem yang menyediakan apa ya modul untuk melakukan data pengumpulan data dan storage ya dan apa penyimpanan ya terhadap data individu. Nah, contoh yang dipakai adalah electronic health record, electronic medical record, personal health record. Ini beberapa terminologi general yang bisa saja kalau nanti dimasuk di dalam di browser Anda nyari browsing kayak gitu, nama produknya bisa macam-macam ya, bisa ya bisa punyanya grup A, grup B, grup C, dan kalau di tempat kita ada SIM RS Ghost, ada SIM apalagi yang open source dan seterusnya. Jadi tetapi poin pentingnya itu adalah pencatatan data individu dan penyimpanan data. Nah, kemudian yang kedua adalah healthcare communication and collaboration. Jadi bagaimana teknologi atau point of care system itu memfasilitasi komunikasi secara elektronik antar satu provider dengan provider yang lain. Nah, provider itu bisa di dalam satu organisasi atau bisa juga organisasi yang berbeda. Contoh umpamanya kalau saya membuat surat rujukan atau mengirimkan data pasien dari satu tempat dari tempat saya ke rumah sakit lain ya atau ke fasilitas kesehatan yang lain dalam rangka rujukan pasien. Nah, yang saya kirimkan adalah data-data permohonan untuk pelayanan pasien selanjutnya dan juga data-data pasien yang dikumpulkan saat dia berkunjung ke tempat kita. Nah, di sini ada electronic referral contohnya, umpamanya electronic health event summaries ya. Kemudian apa ya? Ini prescribing, test order pemeriksaan penunjang ya. Jadi maksudnya saya merefer pasien itu ke laboratorium tertentu, lalu kemudian di sana mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tertentu. Nah, ini merupakan bagian dari komunikasi ya antara secara elektronik antara satu provider dengan provider yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi lain, dan mekanisme komunikasi itu secara elektronik dengan konsep interoperabilitas. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik saya kira, healthcare service delivery tools.
Maksudnya adalah bahwa teknologi informasi itu dapat mendukung langsung pelayanan kesehatan pada saat pasien datang ke fasilitas tersebut. Nah, contoh yang apa namanya ya, yang menarik di sini adalah clinical decision support system. Umpamanya pasien datang lalu kemudian diresepkan, dia datang ke ini pasien kronis dia harus berkunjung ke spesialis yang berbeda-beda. Uh, ada spesialis saraf, mungkin penyakit dalam, mungkin ada bedahnya. Lalu kemudian ini diresepkan obat, masing-masing spesialis itu meresepkan obat, tetapi ada obat-obat yang saling umpamanya tumpang tindih atau umpamanya saling kontraindikatif. Lalu kita membuat sistem informasi untuk clinical decision support system dalam rangka mengidentifikasi potensial drug-drug interactions atau potential overdose atau underdose ya, dikalkulasi berdasarkan parameter pasien yang lain, umpamanya berat badan atau umur, lalu kemudian mengidentifikasi apakah dosisnya itu ketinggian atau dosisnya itu kerendahan. Ada alert atau mungkin scheduling itu juga bisa bahwa pasien dengan penyakit kronis datang, dia harus periksa HbA1c, umpamanya kapan, tanggal berapa dia harus periksa lagi. Jadi dengan hari itu juga, saat itu juga, si providernya bisa langsung memberikan instruksi yang jelas kepada si pasiennya untuk berkunjung tanggal sekian di bulan sekian, umpamanya. Nah, ini bagian dari healthcare service delivery tools, artinya tools-tools yang kemudian diterapkan atau dipasang di dalam rekam medis elektroniknya yang kemudian dipakai untuk pelayanan langsung kepada pasien. Nah, kalau kita melihat tadi ada contohnya electronic medical record ya, ini saya lebih kita melihat bahwa electronic medical record atau electronic health record itu sebagai point of care system. Jadi sebagai salah satu point of care system. Saya yakin banyak POC-POC yang lain yang kaitannya dengan pelayanan tertentu ya, kayak contoh tadi laboratorium, terus kemudian ada radiologi di fasilitas-fasilitas pemeriksaan atau laboratorium klinik yang ada di luar sana dan atau apotek barangkali itu ada apa namanya sistem elektronik prescribing itu juga saya yakin juga beberapa di antara fasilitas tersebut sudah menerapkan point of care system walaupun hanya untuk billing ya. Nah, ini AMR, EHR, ini ada sebenarnya dua konsep ya. Brandnya mungkin bisa macam-macam ya. Tapi konsepnya yang menurut saya menarik adalah bahwa electronic medical record itu satu sistem yang terkomputerisasi yang untuk mengumpulkan data pasien yang berfungsi untuk tadi ya untuk bisa untuk pertukaran data, tetapi internal dari satu organisasi itu. Nah, contoh yang paling nyata mungkin di rumah sakit yang besar ya, karena mereka memiliki katakanlah ada sistem registrasi pasien, kemudian ada LAS-nya, Laboratory Information System, kemudian ada apa ya mungkin PACS-nya ya, Picture Archiving Communication Systems-nya untuk image radiologi dan seterusnya, yang itu menggunakan produk-produk yang berbeda, tetapi saling interoperable satu sama lainnya. Jadi ini konsep dari WHO ITU yang menurut saya juga yang menggarisbawahi perbedaan antara IMR sama IHR. IMR itu fokus pada internal organisasi, sedangkan EHR itu berkomunikasi dengan kemampuan sistem untuk bisa sampai berkomunikasi dengan sistem yang lain di luar organisasi itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, apalagi dengan adanya BPJS ya, ada virtual claims, terus kemudian ada pengecekan kepesertaan, kok kayaknya konsep-konsep yang di Indonesia itu lebih mengarah pada electronic health record dibandingkan dengan electronic medical record. Karena mau tidak mau, kita sistem-sistem yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu harus berinteraksi dengan sistem yang lain di luar sana untuk mempermudah ya stafnya gitu ya, mempermudah stafnya dalam rangka untuk melakukan pelayanan ataupun pencatatan dan pada akhirnya ke pelaporan. Bayangkan kalau umpamanya kita tidak interoperable dengan BPJS, wah itu ngeceknya nanti pakai pindah ke sistem BPJS dulu, oh baru kemudian masuk ke sistemnya rumah sakit lagi, terus pindah lagi ke sistem yang lain, belum lagi nanti ada sistem yang dari Kemenkes, ada RS online, ada macam-macam itu.
pindah lagi ke sistem yang lain itu jadi inefektif. Penggunaan sistemnya justru malah mempersulit, bukan mempermudah pengguna dalam melakukan pelayanan ke pasien. Nah, ya jika dilihat dari referensi ini juga menarik walaupun masih cukup lama ya referensinya dari JA tahun 2009, The Use of Electronic Health Record in US Hospitals. Dia membaginya menjadi, oh ini yang EHR komprehensif itu sampai mana, lalu kemudian yang basic EHR systems ini seperti apa, dia mencentang-centang setidaknya ya, kalau kita lihat membaca dari tabel ini, setidaknya electronic health record yang digunakan di fasilitas kesehatan ya harus mencakup bagaimana dia mencatat apa ya dokumentasi yang berfungsi sebagai dokumentasi klinis ya, baik itu providersnya itu dokter, perawat, mungkin bisa saja apa namanya ya ahli gizinya atau mungkin patologi klinisnya dan seterusnya. Jadi ini catatan-catatan klinis yang harus ada di dalam konsep electronic health record. Lalu kemudian ada test and image results, ini beberapa, kalau komprehensif itu mestinya ada semua, tetapi kalau yang basics itu bisa saja dia apa ya masih manual tetapi hasilnya itu di entry ke dalam sistem. Ini yang banyak terjadi saya kira di apa ya di fasilitas kesehatan di tempat kita itu belum punya LAS, sistemnya itu masih apa ya pelayanan itunya masih manual tetapi hasilnya itu sudah mulai dimasukkan ke dalam sistem. Nah sehingga dokter di IGD atau di poliklinik ini bisa melihat hasilnya langsung walaupun dimasukkan secara manual. Lalu kemudian yang advance itu ya kalau kita lihat di bawah itu sampai ada clinical decision support systems. Ini yang tadi umpamanya clinical reminders, clinical guidelines, atau apa ya clinical pathway ya, yang otomatis dengan menggunakan sistem yang elektronik. Kemudian drug-drug interactions, drug and laboratory interactions. Ini saya kira yang paling banyak dikembangkan ya di electronic medical record atau electronic health record ya. Dan saya kira referensinya cukup apa banyak sekali ya kalau Anda lihat di mulai tahun berapa ya ada satu publikasi namanya To Err is Human tahun 1990 itu cukup terkenal tahun itu. Lalu dari situ ada inisiatif banyak sekali bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya dengan ini ya clinical decision support system, drug-drug interaction dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih berkembang. Nah, referensi lain menyebutkan bahwa selain mengumpulkan data tadi atau sampai clinical decision support systems, ini mestinya idealnya ini juga ada contoh namanya patient support ya. Bagaimana pasien itu bisa mengakses datanya ya, data miliknya pribadi ya atau milik keluarganya ya. Yang tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan apa ya pemberdayaan pasien, jadi meningkatkan engagement dari pasien untuk memantau kesehatannya secara mandiri. Kemudian yang lain, tambahan yang lain tadi referral sudah, yang kemudian yang lain adalah practice reporting ya. Jadi klinisi atau tenaga kesehatannya itu juga memanfaatkan data itu ya untuk berbagai macam kebutuhan ya, tidak hanya untuk melihat apa ya payroll-nya saja atau remunerasinya saja, tetapi melihat apakah contoh umpamanya saya ingin membuat clinical guideline ya, di rumah sakit saya berdasarkan riwayat kunjungan yang sudah dilakukan sekian tahun ke belakang. Nah, kita bisa melihat bahwa ya, intervensi yang dilakukan itu mungkin beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya untuk penyakit yang sama. Lalu kemudian melihat bahwa oh mana sih yang paling efektif, mana sih yang paling efisien. Lalu kemudian itu digunakan dalam rangka untuk mengembangkan panduan klinis di rumah sakitnya. Jadi ini hal yang menarik terkait dengan bagaimana data yang transaksi tadi tidak hanya untuk mendukung pelayanan pasien, tapi juga digunakan oleh pasiennya maupun juga digunakan oleh klinisinya atau tenaga kesehatannya. Nah, kita baru saja mengeluarkan, ini ada menarik, ada PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis.
yang isinya itu kebanyakan tentang rekam medis elektronik. Jadi rekam medis elektronik itu tujuan utamanya di situ dicantumkan yang paling atas itu adalah untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan. Jadi arahnya memang patient safety and quality of care. Walaupun di bawah-bawahnya itu ada untuk administratif, laporan dan seterusnya, tetapi yang paling atas yang dicantumkan itu adalah mendukung mutu pelayanan kesehatan. Saya lupa pasalnya berapa, nanti Bapak Ibu bisa download saja di apa namanya di cari-cari browsing-browsing ya di internet, terus kemudian nanti akan ketemu. Kemudian yang kedua bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah ini apa ya satu dorongan ya dorongan di Indonesia untuk mempercepat adopsi rekam medis elektronik. Kembali lagi bahwa rekam medis itu tujuannya untuk internal organisasi ya. Ini yang kalau kita lihat definisinya WHO ITU tadi antara EHR sama EMR. Kemudian rekam medis itu terdiri dari data administratif dan data klinis. Tadi referensinya juga mengatakan bahwa oke tidak hanya sekedar apa ya data administratif, bahkan sampai clinical decision support system. Datanya itu diolah dengan algoritma tertentu untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan tadi. Kemudian yang lain lagi, poin yang lain lagi adalah interoperabilitas menggunakan sistem yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi untuk transfer data elektronik dalam rangka rujukan pasien. Ini yang barangkali kita kaitkan dengan transformasi digital yang sekarang berjalan. Ada Satu Sehat sebagai satu platform yang nanti mendukung untuk pertukaran data elektronik di Indonesia. Dan ini sudah diuji coba di beberapa rumah sakit dan mungkin nanti akan berkembang terus untuk yang lain-lain. Saya dengar ini juga pelayanan TB ini juga mulai masuk, kemudian pelayanan imunisasi ini juga akan masuk, bahkan apa ya HIV pelayanan HIV ini juga akan masuk ya sesuatu yang nanti mestinya ya ada pertukaran data elektronik dalam rangka untuk memantau atau melakukan pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan. Ya, tentunya apa ya dalam pelaksanaannya pasti banyak masalah ya, baik itu masalah teknis maupun non teknis. Nah, saya ingin meng-highlight bahwa ada banyak sekali tantangan non teknis penggunaan sistem POC ya dalam hal ini mungkin rekam medis elektronik ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi regulasi. Nah, alhamdulillah kita barusan keluar regulasinya, tetapi regulasi yang lain juga mestinya diikuti ya, kayak contoh umpamanya perlindungan data pribadi, terus kemudian perlindungan kepada tenaga kesehatannya, pertukaran data elektronik, karena itu yang dipertukarkan data individu tuh, padahal kita tahu bahwa rekam medis katanya kan milik pasien ya. Nah ini bagaimana aturan-aturan supaya apa ya pertukaran data elektronik itu bisa dilakukan dan ini tidak melanggar aturan. Kemudian biaya implementasi ini paling banyak ya kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Amerika dan juga di Korea ya dari beberapa referensi itu biaya implementasi, biaya maintenance itu yang cukup besar ya yang masalah yang sering dihadapi gitu. Kemudian resistensi pengguna, saya kira ini juga tentang culture ya, tentang budaya pada saat kita memperkenalkan inovasi atau rekam medis elektronik ini kita memperkenalkan pada orang dengan rentan usia dan rentan apa namanya ya latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga pendekatannya pun mungkin akan berbeda untuk orang-orang itu dan bahkan apa ya pola mereka untuk menggunakan sistem itu juga akan berbeda, ada yang cepat ada yang lambat dan ini yang jadi salah satu tantangan ya pada saat kita implementasi sistem. Kemudian ada kebutuhan untuk pelatihan berkelanjutan karena sistem itu selalu berkembang. Hari ini kita mungkin baru sebatas pada pengumpulan data, mungkin tahun depan kita masuk ke clinical decision support system, bagaimana mengajari teman-teman di lapangan atau mungkin teman-teman di fasilitas kesehatan untuk menggunakan sistem itu. Lalu kemudian ada kebutuhan pelaporan baru dan seterusnya dan seterusnya. Itu selalu ada
perkembangan-perkembangan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang ya dan mungkin berubah ya, tadinya dibutuhkan kemudian tidak dibutuhkan atau sebaliknya. Kemudian kurang sesuai dengan kebutuhan workflow, alurnya kadang-kadang di sistem informasi itu atau di electronic medical record itu kaku ya, tidak seluas kalau kita nulis di kertas ya. Kalau di kertas kita bolak-balik kita catat itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sistem informasi kadang-kadang sebelum kita lanjut ke form berikutnya itu harus terisi dulu. Ada beberapa form yang mewajibkan kita mengisi. Kalau di kertas kan kita bisa skip gitu ya. Tapi kalau di sistem elektronik mungkin ada yang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan workflow-nya. Mungkin harusnya ini pasien itu dilayani dulu baru bayar. Ini kok sistemnya kok dipaksa untuk pasiennya bayar dulu baru kemudian dilayani. Nah, ini kan tidak sesuai dengan workflow yang harus dimodifikasi. Kemudian banyak yang concern tentang kerahasiaan dan aksesibilitas data pasien karena kembali lagi bahwa data pasien itu data pribadi. Beberapa negara itu sangat sensitif terkait dengan data pribadi sehingga membuka data pribadi itu sangat di restrict ya, sangat dibatasi. Kemudian pertukaran data pasien, katakanlah untuk pelayanan tadi rujukan dan seterusnya itu juga isu-isu itu masih perlu didukung oleh regulasi yang baik ya. Kemudian keterbatasan kemampuan teknis, terutama kalau saya di fasilitas kesehatan membeli sistem dari si X atau dari vendor A atau menggunakan sistem yang berbasis open source. Mau tidak mau kita juga harus memiliki kompetensi teknis ya dalam rangka untuk menerapkan sistem itu. Walaupun sistemnya open source, kita bisa install, bisa ini, ya, tetap harus ada pemeliharaan. Tetap harus ada bagaimana sistem ini disesuaikan dengan workflow yang ada di fasilitas kesehatan ya, agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi. Interoperabilitas data ini juga salah satu isu, apalagi kalau sistem informasi itu sudah digunakan sejak katakanlah 5 tahun lalu atau mungkin 10 tahun lalu dan kemudian tiba-tiba ada konsep satu sehat, ada konsep interoperabilitas yang baru masuk, maka sistem itu juga mau tidak mau harus kita modifikasi ya, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan interoperabilitas. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ini ya, di regulasi rekam medis elektronik. Ini salah satu interoperabilitas, topik interoperabilitas itu banyak dibahas di pasal-pasal, beberapa pasal yang ada di sana. Dan kalau kita lihat lagi bahwa interoperabilitas itu difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Makanya tadi ada Satu Sehat itu launching, lalu kemudian saya juga ini nih kayaknya curiga bahwa aturan-aturan rekam medis ini itu sebenarnya sudah didiskusikan tahun lalu, sepemahaman saya tahu tiba-tiba nggak launching, ternyata mungkin ya bisa saja menunggu Satu Sehat ini launching baru kemudian regulasinya langsung keluar karena ada dua regulasi, satunya regulasi tentang satu data kesehatan. Kemudian yang lain adalah kurangnya perencanaan yang matang, barangkali bisa saja dari sisi organisasi tidak aware bahwa sistem informasi itu harus di maintenance, harus ada orangnya, harus ada support teknisnya yang 24 jam kalau itu ada masalah, dan harus ada pengembangan lanjutan karena kebutuhan-kebutuhan untuk interoperable itu dengan Kemenkes, dengan BPJS atau mungkin dengan pemerintah daerah itu selalu ada bertambah. Dan ini kita terkadang kurang cermat untuk membuat perencanaan yang matang untuk pengembangan sistem. Bahkan alokasi anggaran pun mungkin tidak diberikan hanya diberikan seadanya gitu. Jadi ya tidak ada untuk komponen-komponen pengembangan sehingga itu tidak terlalu berkembang. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi baik itu internal maupun eksternal ya. Yang internal itu mungkin antar unit satu dan unit yang lain. Kalau ini sudah pakai LAS, sudah pakai PAS, sudah pakai SIM RS dan seterusnya, ini bagaimana mengelaborasikan sistem-sistem yang sudah berjalan di internal rumah sakit untuk bisa lebih efisien. Begitu juga yang di eksternal, umpamanya dengan BPJS ataupun dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi apa yang bisa ditangkap dari key message yang dalam kuliah ini? Yang pertama adalah
Fasilitas pelayanan kesehatan itu tentunya memiliki peran strategis ya sebagai sistem mikro ya untuk pelayanan kesehatan. Dia berkontribusi terhadap pelayanan individu, perlu untuk manajemen organisasi dan diminta untuk memberikan laporan rutin kepada pihak otoritas atau yang level di atasnya dengan format-format tertentu. Nah, sehingga teknologi informasi itu dibutuhkan untuk mengakomodasi ketiga hal tersebut. Nah, salah satunya adalah sistem POC ya, Point of Care System Electronic Health Record atau Electronic Medical Record. Walaupun di tempat lain barangkali ada logistik, ada Point of Service System ya yang barangkali digunakan juga di fasilitas kesehatan dalam rangka untuk mendukung ya pelayanan pasien secara tidak langsung. Kemudian ya saya kira ini untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya.